Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lindiani, nomor NIM 2030202194, dan teman saya Akbar Gustiadi, nomor NIM 2030202203, dan terakhir Mustar Yusuf Zamzami, nomor NIM 2030202198. Baiklah, kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang tema telaah terhadap ayat dan hadis tentang alam semesta, konsepsi alam semesta dalam perspektif Al-Quran. Konsep alam semesta menurut Al-Quran disebut dengan alam semesta sering disinonimkan dengan istilah-istilah lain seperti semesta raya, jagat raya secara umum. Alam semesta dapat dipahami sebagai mikrokosmos beserta keseluruhan yang tersedia di dalamnya, dan berbagai keteraturan atau regularitas dan stabilitas yang terjadi dalam keberlangsungannya. Secara sederhana, alam semesta terdiri dari langit dan bumi. Keduanya mewakili ciptaan Tuhan di dunia. Berbagai bentuk rupa bumi seperti daratan, tanah, laut, kutub, pegunungan, gurun, dan pantai. Rupa langit yang terdiri dari planet-planet, juga bintang-bintang yang hidup di atas bumi sana. Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW bukanlah omong kosong, murni firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran sudah menjelaskan bagaimana asal muasal alam semesta tercipta, dan penelitian abad 19 menunjukkan kesamaan hasil penelitian dengan yang bermaktub dalam Al-Quran yang diturunkan sekitar 610 Masehi. Dalam salah satu teori mengenai terciptanya alam semesta, disebut bahwa alam semesta tercipta dari sebuah ledakan kosmis sekitar 10 atau 20 miliar tahun yang lalu, yang mengakibatkan adanya ekspansi atau pengembangan alam semesta. Sebelum terjadinya ledakan kosmis tersebut, seluruh ruang materi dan energi berkumpul dalam bentuk titik. Mungkin banyak di antara kita yang telah membaca tentang teori tersebut. Sekarang, mungkin ada di antara kita yang ingin tahu bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang terbentuknya alam semesta ini. Dalam Quran Surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat 30 disebutkan, bagaimana artinya? Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Baiklah, akan dilanjutkan kepada saudara Akbar Gustiadi. Baik, selanjutnya yaitu penciptaan orbit bintang-bintang. Di dalam Quran surah Al-Waqiah ayat 75-76 berbunyi, "Fala uqsimu biwaqi'atin nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim." Artinya, maka aku bersumpah dengan masa turunnya bagian-bagian Al-Quran, sungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. Surah Al-Waqiah ayat 75-76. Sumpah dalam Al-Quran merupakan bentuk penarik perhatian orang Islam secara khusus dan manusia secara umum terhadap ini. Sumpah pasalnya Allah sama sekali tidak perlu bersumpah untuk menyakitkan hambanya. Bintang sendiri adalah gumpalan gas yang bersifat membakar, menyala dan menyinari dalam
dari dalam dirinya sendiri. Cahayanya akan terus menyala selama jutaan tahun tanpa padam. Ini akibat dari interaksi atom-atom di dalam bintang tersebut, dikenal istilah proses peleburan inti atom. Mengapa Allah bersumpah atas nama orbit bintang-bintang, tidak dengan bintang-bintang itu sendiri? Karena orang Arab pedalaman atau Badui pada masa Rasulullah SAW mendengar ikhwal sumpah ini, mereka pun berkata, orbit bintang-bintang sangat besar sehingga layak dijadikan sumpah atas namanya, juga karena tempatnya yang sangat jauh. Di sini kita bisa menemukan rahasia lebih besar terkait dengan sumpah ini, sebuah rahasia yang belum diketahui oleh orang-orang terdahulu. Jawaban dari pertanyaan di atas yang bisa ditemukan oleh para ilmuwan sejak beberapa tahun belakangan adalah bahwa manusia dari permukaan bumi tidak mungkin bisa melihat bintang-bintang secara langsung, tetapi mereka hanya melihat orbit atau garis edar yang telah dilalui bintang-bintang itu. Tidak hanya itu saja, orbit bintang menunjukkan ruang dan waktu. Besarnya suatu orbit menunjukkan adanya peningkatan waktu atau kematangan usia suatu bintang. Faktanya, ilmu pengetahuan modern menetapkan bahwa orbit bintang-bintang, baik yang dekat maupun jauh dari kita, selaras dengan usianya. Ruang dan waktu merupakan sunatullah yang mengendalikan setiap ujung jagat raya, yaitu melalui hukum-hukum gravitasi yang tersebar di antara benda-benda angkasa. Allah berfirman, sungguh Allah yang menahan langit dan bumi agar tidak lenyap, dan jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang mampu menahannya selain Allah. Sungguh Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Quran Surah Al-Fatir ayat 41. Di antara sunatullah adalah gaya gravitasi. Gravitasi mengendalikan sisi-sisi semesta dan berhubungan dengan orbit atau ruang-ruang hampa, serta dengan massa dan energi. Al-Quran menyebutkan adanya bintang-bintang secara umum tanpa menunjuk tempatnya secara khusus. Hal ini karena Al-Quran bukanlah kitab astronomi dan bukan pula memberikan pelajaran tentang astronomi seperti telah diterangkan sebelumnya, melainkan ia adalah kitab suci Tuhan untuk memberi petunjuk kepada manusia dalam kehidupan di dunia ini. Selanjutnya akan diteruskan oleh saudara Mukhtar Yusuf Zamzami. Terima kasih. Mengembangnya alam. Benda pada itu tentunya memiliki intensitas energi sangat tinggi, di mana semua hukum fisik terkumpul di dalamnya dan menjadikan dalam kondisi yang sangat kritis. Kemudian benda padat itu mendadak atas perintah Allah dan berubah menjadi gumpalan asap. Dari gumpalan asap inilah Allah menciptakan bumi dan benda-benda angkasa yang lainnya. Alam sekarang sedang mengembang. Jika kita ingin melihat asal mulanya, hendaklah kita kembali ke masa lalu hingga kita menemukan materi yang pertama. Materi ini memiliki insentif energi yang sangat tinggi sehingga membuatnya krisis materi pertama itu kemudian meledak dan berubah menjadi gumpalan asap. Dari gumpalan asap inilah Allah menciptakan pusaran yang mengumpulkan sejumlah materi dan energi di sekitar pusat gravitasi pusaran. Kumpulan materi dan energi ini berkumulasi di dalam dirinya hingga dengan kekuasaannya terbentuk menjadi beberapa benda angkasa yang beraneka rupa. Inilah teori yang paling banyak diterima mengenai proses pertumbuhan jagat raya. Teori ini dinamakan teori ledakan besar atau dentuman besar atau The Big Bang Theory. Teori ini dikuatkan oleh fakta adalah perluasan alam semesta, stabilitas suhu panas yang terhadap di ujung-ujung semesta yang
sudah terpantau distribusi unsur-unsur di permukaan semesta yang sudah terpantau dan gambar asap semesta yang terdapat di ujung semesta yang sudah terpantau. Kata rukun menyatu dalam ayat di atas secara bahasa adalah antonim dari kata fatkun berpisah, ruktum berarti berkumpul dan berkumulasi. Ini adalah gambaran yang sangat teliti atas kondisi alam sewaktu masih terbentuk materi pertama sebelum terjadi ledakan besar. Alam dalam kondisi ini menjadi kategori berada pada periode masih bersatu. Teori Big Bang ini yang sangat empiris dianggap sebagai fakta hanya sebatas teori saja. Petunjuk tentang hal ini telah ada di dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Hal ini menjadikan Al-Quran sebagai pelopor teori ini dan memberikan fondasi yang kukuh bagi teori Big Bang sebagai suatu fakta karena adanya petunjuk di dalam Al-Quran.